warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hurkun Firdaus dari kelas R4G dengan NPM 202043500064. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas sistem basis data. Nah, materinya itu konkurensi dan recovery control. Oke, langsung kita masuk aja ke bagian materinya. Untuk pengertian dari konkurensi kontrol, yaitu konkurensi kontrol atau pengontrolan konkurensi merupakan salah satu fungsi dari DBMS. Pada DBMS terpusat multi-user dapat mengakses sejumlah transaksi pada waktu bersamaan. Yang terakhir, penggunaan multi-user pada DBMS berpeluang terjadinya inkonsisten basis data. Maka perlu adanya pengendalian persaingan eksekusi transaksi atau konkurensi kontrol. Transaksi konkuren banyak dipilih dibandingkan transaksi secara serial. Contohnya A. Idle time atau waktu menganggur kecil. Aktivitas transaksi idle time terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas input-output seperti pengaksesan disk, penulisan ke monitor. 2. Aktivitas CPU seperti proses perhitungan dan pembandingan. Untuk yang B, respon time atau waktu tanggap lebih baik. Selanjutnya, di sini ada permasalahan yang terjadi dalam konkurensi. Contohnya seperti loss update, uncommitted dependency atau ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. 2. Inconsistent analysis, analisa yang tidak konsisten. Di sini loss update atau modifikasi yang hilang, masalah operasi yang sukses dari seorang pengguna kemudian ditindih oleh operasi update. Contohnya seperti pada tabel tersebut. Di baris T4 ada X sama dengan X min 10, yaitu modifikasi yang dipakai. Untuk di baris T3 pada bagian T2, di situ ada X sama dengan X plus 100. Di situ adalah hilang modifikasi. Di sini ada keterangan modifikasi pada T2 akan hilang karena T1 akan memodifikasi tanpa memperhatikan modifikasi dari T2 pada waktu T3. Untuk yang selanjutnya, uncommitted dependency atau ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. Masalah terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi lain yang belum dikomit. Contohnya pada tabel tersebut di baris T6 ada X sama dengan X min 10. Itu merupakan jika setelah rollback membaca atau memodifikasi data, maka akan membaca atau memodifikasi data yang salah. Untuk bagian T3, X sama dengan 100, itu adalah modifikasi sementaranya. Lanjut. Di sini ada inconsistent analysis. Masalah terjadi saat satu transaksi membaca beberapa nilai, tetapi transaksi kedua pada waktu sama memodifikasi nilai tersebut. Contohnya pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, teknik pengontrolan konkurensi. Yang pertama itu ada looking. Apabila suatu transaksi mengakses suatu data, maka suatu look atau kunci dapat mencegah mengakses untuk transaksi lain. Yang kedua, ada timestamping. Timestamping merupakan suatu identitas waktu dimulai suatu transaksi. Timestamping mengatur prioritas transaksi berdasarkan timestamp. Timestamp terkecil merupakan transaksi paling duluan jika terjadi konflik transaksi di restart. Optimistic
berasumsi bahwa konflik jarang terjadi sehingga proses tetap berjalan dan pengecekan dilakukan pada saat transaksi sudah dikomit. Jika ada konflik, transaksi akan di-restart. Untuk selanjutnya, metode looking yaitu prosedur untuk mengontrol pengaksesan data secara konkuren. 2. Apabila suatu transaksi mengakses basis data, suatu loop atau kunci akan menolak pengaksesan transaksi lain untuk mencegah modifikasi yang tidak benar. Untuk yang selanjutnya, di sini ada jenis kunci yang digunakan pada metode looking, yaitu kunci read atau membaca digunakan bersama. Jika transaksi mempunyai kunci read terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read tetapi tidak dapat melakukan operasi update terhadap data tersebut. Untuk yang kedua, kunci write atau menulis, yaitu eksklusif. Jika transaksi mempunyai kunci write terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read maupun operasi update terhadap data tersebut. Untuk yang tiga, matrix lookingnya seperti ini, ada tabel true or false-nya seperti ini. Untuk selanjutnya ada did look. Suatu situasi di mana dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu suatu kunci yang ditahan oleh transaksi lain untuk dilepaskan. Yang kedua, ada teknik menangani deadlock-nya. Yang pertama, deadlock prevention. DBMS mengamati transaksi apakah menimbulkan deadlock dan tidak akan membiarkan deadlock terjadi. Deadlock yang kedua, deadlock prevention and recovery. DBMS membiarkan terjadi deadlock, mengenalinya, lalu menanganinya. Dan di sini ada contoh transaksi deadlock pada tabel ini. Dan selanjutnya ada timestamp. Timestamp merupakan suatu identifikasi unik dibuat DBMS untuk mengindikasikan waktu mulai relatif dari suatu transaksi. Dengan waktu sistem atau penambahan pada counter logic setiap waktu transaksi mulai. Suatu protokol yang menyusun transaksi-transaksi secara global, di mana transaksi yang tertua, transaksi yang di stamp terkecil, mendapat prioritas utama dari konflik transaksi tersebut. Dan selanjutnya ada optimistic. Optimistic berbasis pada asumsi bahwa pada lingkungan tertentu jarang terjadi konflik, sehingga lebih efisien membiarkan transaksi dieksekusi. Kemudian, pada saat akan dikomit, diidentifikasi apakah akan timbul konflik. Jika ya, maka transaksi harus di rollback atau diproses ulang lagi dari awal lagi. Dan selanjutnya ada recovery control. Recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan atau failure. Nah, di sini ada penyebab kegagalannya. Yang pertama ada sistem crash atau kerusakan sistem akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak menyebabkan kehilangan memori utamanya. Nah, yang kedua ada media failure atau kegagalan pada media. Media tidak dapat dibaca, menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Yang ketiga ada application software error atau kesalahan pada perangkat lunak. Kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan. Natural physical disasters atau bencana fisik yang natural. Contoh seperti kebakaran, air bah, dan gempa. Yang terakhir ada sabotase, yaitu kerusakan pada data, fasilitas perangkat lunak dan keras yang disengaja. Jadi kerusakan itu dikarenakan kesengajaan oleh pihak tertentu. Dan sini mungkin ada latihan-latihan bisa dikerjakan. Oke, seperti itu penjelasan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.